hanya mengadakan trapo, semuanya sudah lengkap, tapi untuk di bagian instalasi kabel tidak sahabat pasang juga tidak bisa mengeluarkan suara. Jadi jangan sahabat mengharap beli kit yang murah meriah, tapi kadang-kadang ingin mengharapkan seperti yang mahal. Kadang-kadang tidak juga. Ada box, ada heatsink, ya itu udah jadi. Ada box, ada heatsink, tapi belum ada transistornya, polos. Apakah sudah bisa bunyi? Sudah, kalau mau bunyi kan gampang nih. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya kali ini ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, karena akhir-akhir ini sangat banyak sekali sahabat yang bertanya untuk bagaimana dan apa saja komponen yang harus dipersiapkan untuk merangkai sebuah power. Jadi saya ucapkan juga buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel Ismail Dadang Ismail dan Serba Elektronik, banyak-banyak terima kasih. Maupun sahabat yang berada se-Indonesia ataupun di luar Indonesia. Karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan datang dari seperti Malaysia, dari Brunei, dari Sarawak, itu sangat banyak. Jadi itu sudah termasuk dari luar Indonesia. Oke, yang jelas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini. Sampai saat ini saya masih bisa bertahan dan bisa terus semangat untuk berbagi apapun itu yang dipertanyakan oleh sahabat. Oke, buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power, yang pertama kalau sahabat ingin merakit power yaitu wadahnya. Wadahnya itu wajib terserah sahabat. Mau memakai box yang sudah ada di pasaran, atau membuat box kayu, atau pakai black bekas, atau di drum, atau pakai baskom atau ember, boleh. Semuanya terserah sahabat mana enaknya. Pakai jerigen juga boleh, tergantung sahabat saja mau yang mana. Asalkan tidak membahayakan orang sekitar kita. Maklum, dalam rumah biasanya ada anak kecil, ada kalau yang sudah punya istri, ada anak istri dan lain sebagainya. Itu supaya aman dari jangkauan anak. Maka wadah itu sangat penting sekali untuk melindungi dari jangkauan anak-anak supaya semuanya aman. Terus yang kedua, sahabat boleh menyiapkan trafo. Terserah sahabat mau menggunakan berapa ampere, tergantung dari kebutuhan speaker sahabat. Daripada saya menjelaskan tidak ada gambarannya, bagus saya perlihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi di sini ada box. Jadi di dalam box tentu ada komponen. Nah, seperti ini. Jadi untuk sahabat merangkai sebuah power, selain dari wadah yang sahabat persiapkan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, sahabat harus menyiapkan salah satu trapo. Trapo ini tergantung dari kebutuhan sahabat-sahabat. Semakin besar trapo, semakin bagus. Tergantung dari kebutuhan speaker. Jadi bukan berarti juga speakernya kecil, traponya harus besar. Tidak, harus disesuaikan dengan ukuran speaker dengan trapo. Tapi kalau sahabat suka menggunakan speaker yang besar, ya boleh menggunakan trapo juga besar. Tapi kalau memang speakernya yang kecil-kecil, ya tidak masalah, menggunakan 3 ampere boleh, menggunakan 5 ampere boleh, 10 ampere boleh. Kalau untuk skala rumah tangga. Jadi untuk selain dari trapo yang harus sahabat persiapkan, yaitu di bagian elko. Karena ada trapo, ada elko juga tidak bisa jadi untuk sebuah power. Jadi untuk elko tergantung sahabat. Mau menggunakan elko yang mahal, silahkan. Mau menggunakan elko yang murah, ya silahkan. Yang penting untuk voltasenya sahabat sesuaikan. Semisal sahabat menggunakan tegangan di trapo itu 47, harus sahabat cari untuk di bagian elko-nya harus lebih besar dari tegangan trapo. Jangan sahabat menggunakan 47 lalu sahabat menggunakan 35 volt, otomatis langsung dar. Jadi kalau menggunakan 47 boleh sahabat menggunakan 63 volt ataupun 80 volt ataupun 100 volt. Itu boleh, sah-sah saja. Untuk UF-nya, kalau sahabat suka menggunakan elko yang sebesar-besar gini, boleh, tidak masalah, aman. Atau menggunakan elko semacam ini, 10.000 UF juga boleh. Jadi tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi ini bahan yang penting sahabat persiapkan untuk merakit power. Ada trapo, ada elko. Apa sudah bisa bunyi bang? Belum. Harus ada dioda lagi. Dioda terserah sahabat mau menggunakan dioda sisir, mau menggunakan dioda kacang-kacangan, atau menggunakan dioda kiprok seperti ini yang 30 ampere merek Motorola. Boleh, tidak masalah.
Kalau sudah ada dioda, ada trapo, ada elko, udah bunyi bang? Belum juga. Jadi di sini masih ada lagi heatsink. Jadi heatsink kalau sahabat ingin menggunakan heatsink tebal, boleh, mantap. Mau menggunakan heatsink tipis, juga mantap. Mau menggunakan yang bekas, juga tidak masalah. Tergantung dari sahabatnya. Itu dasarnya saja. Kalau memang sahabat menggunakan heatsink yang tipis, tapi sahabat merasa mudah panas, boleh sahabat ganti dengan yang tebal. Untuk ukuran berapa bang? Bebas, sesuaikan dengan box. Kalau pakai ember ya sesuai dengan ukuran ember. Kalau pakai kaleng ya sesuaikan dengan ukuran kaleng. Untuk di bagian heatsink. Jadi apa sudah bisa hidup bang? Untuk di bagian powernya belum, harus ada transistor lagi. Jadi transistor ini tergantung dari sahabat lagi. Mau menggunakan Sanken boleh, mau menggunakan Toshiba boleh, mau menggunakan TIP boleh, tidak masalah. Tergantung dari sahabatnya lagi. Spekernya berapa, mereknya apa. Kalau memang menggunakan speaker yang katakanlah seperti Canon, itu boleh sahabat pakai 2 aja, trafonya 5 ampere, elko-nya pakai 2 atau 4 boleh. Sekarang katakanlah speakernya ada 12 in, 4 biji dengan wattnya itu 350. Jadi pakai elko-nya 2 atau 4, menggunakan trafo 5 ampere dengan voltase 32 atau 24. Oke, mantap. Jadi sudah bisa menggunakan speaker 12 in dikali 4 plus tweeter 2. Dan setelah transistor masih banyak lagi perangkat-perangkat yang harus sahabat persiapkan seperti R. Boleh sahabat menggunakan 5 watt, tidak masalah. Menggunakan 2 watt, tidak masalah. Menggunakan 1 watt, tidak masalah. Tidak menggunakan sama sekali, juga tidak masalah. Tinggal main kabel semua. Jadi untuk menggunakan speaker besar otomatis ya menambahkan barang-barang yang besar untuk di bagian powernya. Setelah itu untuk di bagian R basis, mau menggunakan R boleh, mau tidak menggunakan R juga boleh. Berapa bang ukurannya bang? Gunakan setengah watt ataupun bisa menggunakan 1 watt. Jadi apakah itu sudah bisa bang dibunyikan atau sudah bisa membunyikan speaker? Belum, harus ada key driver lagi. Key driver tergantung sahabat lagi, mau key driver apa, karena banyak pilihan. Mau yang murah, mau yang mahal, itu tergantung sahabat. Jadi sahabat sesuaikan. Jadi kalau memang sahabat menggunakan trafo besar, terus tegangannya besar, mungkin bisa mencari driver yang bertipe untuk tegangan besar, karena kadang-kadang kan ada tulisannya misalnya 25 volt sampai 32 volt. Nah di situ bisa sahabat menggunakan apa saja, tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi kit driver harus sahabat persiapkan juga. Jadi kit driver tidak perlu sahabat membeli yang lain karena sudah dipasang semua. Ada transistor, ada R dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa komponen yang sudah siap sahabat persiapkan untuk merakit sebuah power. Jadi saya sebut ulang lagi, trafo salah satunya, elko, ada dioda, ada heatsink, ada transistor, ada R kapur, ada R basis untuk yang setengah wattnya, dan ada kit drivernya yang bebas sahabat memilih di pasar sesuai dengan keinginan sahabat. Apakah sudah bisa digunakan kalau semuanya itu sudah saya beli bang? Belum juga, karena kalau sahabat hanya mengadakan trafo semuanya sudah lengkap, tapi untuk di bagian instalasi kabel tidak sahabat pasang juga tidak bisa mengeluarkan suara. Jadi semuanya itu harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya menghubungkan antara satu dengan yang lainnya ialah kabel. Artinya sahabat harus menyiapkan kabel lagi. Jadi kabel masalah ukuran tergantung sahabat lagi. Mau menggunakan kabel kecil boleh, menggunakan kabel besar boleh. Tapi jangan terlalu kecil, tidak bagus juga. Dan jangan pula terlalu besar, juga tidak bagus. Kenapa bang kalau terlalu besar? Kalau terlalu besar tidak sesuai dengan jalur PCB-nya. Sedikit saja kita gerakkan mungkin jalurnya sudah terangkat atau koyak atau putus. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang sedangnya berapa bang? 2,5 boleh. Berapa bang ukuran 2,5? Ya tanya aja di toko seperti apa ukuran 2,5. Apakah semua itu sudah bunyi bang? Jadi itu sudah sedikit mendukung. Jadi sudah bisa mengeluarkan suara. Jadi ada trafo, ada elko, ada dioda, ada heatsink, ada transistor, ada R, ada kit driver, ada kabel. Itu sudah bisa sahabat rangkai untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau semuanya sahabat adakan,
tapi tidak didukung atau tidak mengadakan kabel. Jadi sahabat mau menghubungkan satu dengan yang lainnya itu tidak bisa. Contohnya seperti ini aja. Ini dengan trafo terpisah, ini dengan elko terpisah, dan ini saling terpisah. Tidak ada terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang menyebabkan dia terhubung ialah medianya atau wadahnya ini atau boxnya ini. Ini yang membuatkan dia terhubung antara satu dengan yang lainnya di dalam satu wadah. Tapi untuk menghubungkannya ialah dari kabel. Jadi dari belakang sini masuk ke depan melalui switch on off. Setelah switch on off masuk ke trafo. Setelah keluar dari trafo masuk ke dioda. Setelah keluar dioda masuk ke elko. Keluar dari elko masuk ke kit draper. Kita pasang kabel, lari ke belakang. Lari ke belakang masuk ke spekar. Baru bisa kita dengar suaranya. Jadi hanya ini saja yang perlu sahabat persiapkan. Jadi untuk membuat dasarnya yaitu ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hitung-hitung 10 lah komponen yang harus sahabat persiapkan. Jadi kembali lagi ke kit draper. Kit draper kalau sahabat ingin menggunakan katakanlah spekar kecil, boleh sahabat menggunakan yang murah-murah aja. Itu tergantung sahabat, bebas memilih. Kalau memang mau yang agak bagus, pilih yang agak mahal. Jadi dari segi harga aja itu sudah ketahuan mana yang lebih bagus dan mana yang tidak bagus. Jadi jangan sahabat mengharap beli kit yang murah meriah, tapi kadang-kadang ingin mengharapkan seperti yang mahal. Kadang-kadang tidak juga, karena yang murah itu kalau mau menjadikan mahal harus sahabat modif lagi. Nah, untuk memodif ini tidak gampang. Salah-salah modif itu bisa gagal. Ujung-ujungnya beli lagi juga mahal. Jadi ya itu tadi, tergantung dari sahabatnya lagi. Contohnya juga bisa sahabat membeli kit draper seperti ini. Boleh, tidak masalah, aman. Dan kit draper seperti ini. Boleh, tidak masalah, aman. Apa bisa bang kit draper seperti ini dihandle menggunakan spekar besar? Tergantung lagi. Jadi begini. Jangan mentang-mentang ini tulisan 1000 watt. Lalu sahabat pasang final transistornya ini katakanlah 2 biji seperti ini. Lalu menghasilkan outputnya itu 1000 watt. Tidak juga. Harus didukung lagi dengan trafo yang memadai, didukung lagi dengan elko yang cukup mampu untuk menghandlenya. Jadi kit ini hanya sebagai pelantara untuk mengolah dari gelombang menjadi suara. Jadi seperti ini aja. Jadi kalau dia sudah diolah dari kit ini, dari gelombang sinyal itu menjadi suara, alhasilnya tergantung lagi dari transistor yang sahabat pakai. Bukan berarti sahabat harus berpatokan dengan watt ini. Watt ini bisa turun, bisa naik. Kalau sahabat memasang dengan trafo kecil, elko-nya cuma 2 buah ya bisa turun. Tapi kalau sahabat mau menaikkan ya sahabat bisa menggunakan trafonya besar, polnya besar, dan menggunakan transistor lebih dari 2 buah ini atau 1 set ini. Itu bisa naik. Jadi untuk watt seperti ini bisa turun, bisa lebih. Atau bisa turun, bisa naik, tergantung dari sahabatnya lagi. Jadi untuk merakit power saya rasa ya ini saja, tidak ada bedanya untuk sahabat-sahabat yang lain. Jadi seperti itu. Kalau yang lainnya itu hanya mendukung seperti fan DC-nya atau kipas, itu untuk mendinginkan. Seperti bending post di bagian belakang itu supaya mudah mematikan spekar. Untuk di bagian saklar on off itu mau dipakai boleh, tidak mau dipakai tinggal kita cabut colokannya, udah mati. Sambung lagi ke terminal ya hidup lagi. Kalau tidak mau pakai saklar on off. Terus Patansio 50K mono boleh sahabat tidak pakai, tidak masalah, asalkan sahabat bisa mengecilkan dari perangkat atau HP atau yang lainnya. Jadi untuk yang lain itu hanya pendukung saja. Komponen dasarnya ya ini yang kelihatan. Jadi ya ini dan ini. Ini komponen dasarnya. Selebihnya komponen mendukung supaya pekerjaan atau cara pakainya lebih mudah. Oke. Ya capek juga ngomong. Walaupun hari ini sebenarnya kurang fit bang. Abang bikin video atau abang kerja di dapur ya? Iya, saya di dapur ini. Ya pokoknya begitu aja. Jadi seperti ini contohnya. Kalau merakit ada box, ada heatsink. Ya itu udah jadi. Ada box, ada heatsink. Tapi belum ada transistornya.
polos, belum bisa digunakan. Saya udah beli bang, kit drapernya juga masih belum bisa bunyi, harus ada transistornya lagi. Ya seperti itu, sudah komplit, harus ada elko-nya lagi. Dan itu yang harus sahabat persiapkan. Jadi contohnya seperti ini, ada box, ada heatsink, masih polos, belum bisa bunyi. Kalau mau bunyi kan gampang nih, bunyi. Tapi ya itu aja. Jadi yang jelas ini saja barang yang harus sahabat persiapkan untuk merakit sebuah power. Oke, buat sahabat-sahabat, hanya ini yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf, video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sama sahabat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.